Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan ada Sulistiawati, saya sendiri Dalima, dan Dian Setianingsih. Kami dari kelas 06 SAKP 010 ingin mempresentasikan tentang pengendalian manajemen proyek. Yang pertama, sifat proyek. Proyek merupakan serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu serta hasil yang memuaskan guna menarik atensi manajemen. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen proyek. Lingkup proyek adalah ruang lingkup kerja proyek yang mengacu pada semua pekerjaan tim proyek untuk diselesaikan dengan tujuan untuk menyediakan produk, layanan, atau pencapaian yang sesuai dengan persyaratan. Ikatan kontraktual. Ketika proyek dicoba oleh kontraktor luar, tingkatan pengendalian proyek bonus terbuat oleh organisasi sponsor yang mempunyai tanggung jawab pengendalian sendiri. Kontrak terdiri dari dua tipe. Yang pertama, kontrak harga tetap, di mana kontraktor sepakat untuk menuntaskan pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan waktu dan juga harga yang ditetapkan. Yang kedua, kontrak penggantian biaya, di mana sponsor sepakat untuk membayar bayaran yang normal ditambah dengan keuntungan. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Untuk memastikan kesesuaian kegiatan manajemen proyek dengan rencana. Berikut merupakan tujuan khusus dari pengendalian manajemen proyek. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja, sasaran utama pengendalian manajemen proyek dalam menghemat pengeluaran dan mencapai manfaat ekonomi maksimum dengan konsumsi terendah. Dan untuk mencari penyimpangan dan membatasi akumulasi, kesalahan, kegagalan, dan penyimpangan bisa muncul kapan saja, maka harus dilakukannya secara aktif mencari penyimpangan dan menganalisis konsekuensinya. Ciri proyek yang membuat pengendalian manajemen proyek. Yang pertama yaitu tujuannya tunggal. Kinerja proyek bisa dinilai dari hasil yang dicapai oleh manajer. Yang kedua, struktur organisasi. Organisasi proyek dilimpahkan pada organisasi proyek yang sedang berlangsung. Yang ketiga, fokus pada proyek, yaitu kontrol dalam organisasi yang lagi berjalan berfokus pada kegiatan periode waktu tertentu atau dalam periode tersebut. Yang keempat, kebutuhan untuk trade-off. Pada umumnya mengaitkan trade-off antara ruang lingkup dengan agenda serta bayaran. 5. Standar yang kurang bisa diandalkan. Standar yang kurang dapat diandalkan oleh organisasi yang sedang berjalan. Yang keenam, sering berganti rencana. Contohnya itu pergantian area yang tidak terduga pada proyek konstruksi bisa menimbulkan pergantian dalam rencana. Yang ketujuh, irama berbeda. Yang kedelapan, pengaruh area yang lebih besar, yaitu area eksternal dibandingkan dengan pembedahan di pabrik. Isi pengendalian manajemen proyek. Menurut PMI 1987, isi utama pengendalian manajemen proyek meliputi pengendalian manajemen ruang lingkup, pengendalian manajemen waktu, pengendalian manajemen biaya, manajemen mutu, kontrol manajemen sumber daya manusia, dan kontrol manajemen resiko. Karakteristik manajemen proyek dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengetahuan yang komprehensif, pengetahuan yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh. Yang kedua, kegiatan manajemen eksplorasi, yaitu tahapan kegiatan usaha untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti. Lalu yang ketiga, kegiatan pengelolaan, yaitu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Proses pengendalian proyek. 1. Perencanaan manajemen proyek. 2. Pelaksanaan proyek. Yang ketiga, evaluasi manajemen proyek, yaitu evaluasi manajemen proyek memiliki dua aspek independen, yaitu evaluasi kinerja proyek dan evaluasi hasil proyek. Selanjutnya, perencanaan manajemen proyek. Perencanaan proyek adalah proses untuk memprediksi masa depan dan mengedepankan skema, kebijakan, tindakan, dan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Pada tahap perencanaan ini, tim perencanaan proyek perlu membuat perkiraan kasar untuk proyek yang akan dijalankan, sehingga selama proses pengambilan keputusan proyek,
Perkiraan dapat dibagi menjadi bagian-bagian rinci seperti detail produk, jadwal khusus, dan anggaran biaya. Menyediakan tolak ukur untuk evaluasi kemajuan dan pengendalian proyek. Selanjutnya, pelaksanaan proyek. Dalam proses pelaksanaan proyek, manajemen proyek umumnya sangat memperhatikan masalah-masalah seperti apakah proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan apakah biaya telah membengkak. Pada akhir proses perencanaan, sebagian besar proyek adalah spesifikasi paket pekerjaan, cocok agenda serta anggaran manajer yang bertanggung jawab buat tiap paket pekerjaan diidentifikasi. Selanjutnya ada evaluasi proyek. Evaluasi memiliki dua aspek independen. Salah satunya adalah evaluasi kinerja proyek, dan yang lainnya adalah evaluasi hasil proyek. Yang pertama dilakukan segera setelah proyek selesai, yang terakhir hanya dapat dilakukan setelah beberapa tahun. Yang pertama, evaluasi kinerja. Penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh proyek. Memiliki dua aspek, yaitu evaluasi manajemen proyek dan evaluasi proses manajemen proyek. Yang kedua itu ada evaluasi hasil. Pengkajian suatu usulan proyek atau analisis apakah dapat dilaksanakan go project atau tidak no go project dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Jika waktunya tidak cukup lama, maka keberhasilan atau kegagalan pada suatu proyek tidak dapat dinilai. Selanjutnya itu ada metode pengendalian manajemen proyek. Metode pengendalian manajemen proyek adalah sistem komunikasi yang menggunakan semua jenis dokumen, laporan, bagian sebagai alat utama. Metode utamanya adalah dengan mengadakan pertemuan rutin atau tidak teratur yang diikuti oleh personel terkait. Terima kasih.